Halo Bro Lovers, kembali lagi nih di segmen Futsal Talk setelah liga yang paling panjang ya, 3 tahun loh, dari Desember 2019 sampai 2020 akhirnya terhenti dan diselesaikan di Maret 2021. Kita punya juaranya yaitu Black Steel Manokwari. Dia juara kedua ya, juara trofi keduanya lah setelah tahun 2016. Dan salah satu sosok lah, sosok ibu angkat nih ya, sosok ibu angkat dari Black Steel yaitu Mbak Ika Puspita. Mbak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kebetulan kita dapat waktu nih dengan Mbak Ika karena dia sibuk ngurus tim ya. Sibuk ngurus anak. Ngurus anak-anaknya, Sibuk ngurus anak. Jadi saya sudah kenal Mbak Ika dari 2013 ya, dari Ya, di Baldes, di waktu itu di Banjarmasin ya. Di Banjarmasin. Dan malah kita SEA Games deh kayaknya, yang SEA 2011 bukan ya? Lupa, tapi ya sudah lama lah pokoknya. Sudah lama dan Mbak Ika nih spesialis kayaknya dubersnya Thailand nih. Karena sering banget dia berhubungan dengan Thailand nih. Kita mau tanya nih, sebenarnya Mbak Ika ini jadi Mbak Ika ini manajernya Black Steel lah, manajernya tim Black Steel. Mbak Ika ini sudah dari tahun 2016 akhir ya, 2016 udah ngurus Black Steel untuk Myanmar ya, kita. Untuk Myanmar, dan setelah itu lanjut sampai sekarang akhirnya bisa juara. Mbak Ika bisa ceritain nggak sih awalnya gimana sih kok tiba-tiba cewek gitu tiba-tiba ngurus futsal dan tahu futsal gitu? Awalnya Bismillahirrahmanirrahim, pada saat itu sempat ikut-ikutan waktu di zaman kampus ya, Al-Azhar gitu, sempat dipercayai untuk menangani tim futsal Al-Azhar pada pertandingan Liga Futsal Mahasiswa. Nggak tahu sekarang masih ada nggak ya? Kayaknya udah nggak ada ya. Ya, pada saat itu tuh masih BFN ya. BFN yang menangani gitu. Jadi di situ sih awal mulanya kenapa bisa terjun ke dunia futsal, karena ya iseng dari kampus disuruh menangani jadi manajemen karena mau tanding Livuma itu. Angkatan berapa? Angkatan saya 2007. Oh tuh, siapa yang satu angkatan sama Mbak Ika nih udah juara nih Mbak Ika nih. Masya Allah. Oke, terus setelah itu abis di Al-Azhar gimana tuh? Jadi senang futsal gitu atau tiba-tiba? Nah, karena waktu itu nggak pernah pengalaman futsal, first experience itu ngurusin. Waktu itu namanya adalah Al-Azhar Futsal Club AFC gitu kan. Terus dari situ mulai tertarik, kok sepertinya ini seru gitu kan, apalagi kan manajemennya, karena nggak bisa main futsal, pastinya nggak bisa main futsal, tapi ngurusin manajemennya kok sepertinya seru, ngurusin pertandingan, meeting, technical meeting kayak gitu kan. Dan akhirnya dari situ ya niatan sih pas di akhir kuliah itu 2000 udah skripsi, pada saat itu udah tinggal sidang, udah selesai sidang malah kalau saya lupa, itu ada SEA Games. Jadi ya berusaha mungkin pengen ikut masuk jadi LO-nya, tapi nggak terpikir futsal. Nah, terus karena pas di interview itu dikasih mereka tanya apa pengalamannya, terus saya bilang saya nggak ada pengalaman olahraga, cuman saya pernah jadi manajer ecek-ecek di sekolah, di kampus lah gitu kan pada saat itu. Terus saya bilang ya pengalamannya ya ikut Livuma, ikut ke Jurda di Surabaya waktu itu kan. Jadi itu share seperti itu ke mereka. Terus ternyata setelah 1 minggu saya dikabari saya keterima jadi LO futsal. Saya kaget di situ, aduh LO futsal gitu kan. Saya pikir ini serius gitu, tapi iya menangani cewek dan cowok gitu. Terus aduh saya nggak ada pengalaman di situ kan. Cuman Bismillahirrahmanirrahim akhirnya saya mencoba untuk ya insya Allah saya mau ambil lah, apalagi Thailand gitu kan, karena saya melihat ya masih satu rumpun lah ya, mereka mungkin nggak terlalu susah untuk diurus gitu ya. Emang sudah di ini kamu jadi LO futsal Thailand ya, begitu ya berarti ya? Enggak, jadi waktu itu sebelumnya ngacak atau gimana? Ngacak. Pertama dipilih dulu cabang olahraganya futsal. Setelah dari situ rapat, diacak lagi, ternyata dapatlah Thailand. Di situ pertama tuh awalnya sih saya juga sebetulnya pengen itu nggak Thailand, Indonesia kan. Pasti gitu. Iya, maksudnya pengen cari aman. Iya. Cari aman ya. Pengen cari aman. Thailand juga kan. Saya nggak usah Thailand gitu kan. Cuman tapi ternyata qadarullah akhirnya kepilihnya Thailand. Pada saat itu udah gitu cewek cowok langsung, dan saya sempet yang kayak aduh saya bisa nggak ya cewek cowok gitu. Tapi ya bismillah saya mencoba untuk yang ya udah saya terima, karena pada saat itu kan saingannya besar banget, hampir seluruh Indonesia tuh hampir ribuan yang pengen jadi LO gitu. Akhirnya ya sudah saya terima di situ. Singkat kata ketemu Thailand. Terus mereka gimana juara. Tuh mereka waktu itu? Siapa aja sih waktu itu tim Thailand waktu itu? Dan Supawut, Jet Sada, Rit Sada,
Don, terus apa namanya, aduh saya lupa tuh kaptennya, Boa, Piboa, siapa Janta ya? Janta, Panuat Janta, terus pada saat itu siapa lagi ya? Pak Bos ya? Iya, Tentunya Pak Bos, iya. siapa? Mitra Disak. Mitra Disak, Iya, ya. Mitra Disak pada saat itu gitu kan. Terus pelatih Coach Mi, asisten pelatih. Tapi sorry, Coach Mi pelatih ceweknya. Oh, masih pelatih cewek. Masih pelatih cewek, dia pelatih timnas cewek pada saat itu gitu kan. Jadi kesan pertama tuh subhanallah ya, maksudnya Thailand itu bener-bener profesional. Itu yang bikin saya pertama kali akhirnya jatuh cinta dengan, semakin jatuh cinta sih dengan futsal, karena melihat Thailand itu sangatlah profesional, sangat profesional gitu kan. Mereka bener-bener prepare banget untuk mendapatkan medali emas, dan mereka sudah yakin dari awal bahwa medali emas ini adalah miliknya mereka. Akhirnya dapat ya. Akhirnya mereka dapat seperti itu. Dan gitu dari kan. situ Mbak Ika juga Akhirnya punya buka link. jalan ya. Ya karena apa ya, alhamdulillah, maksudnya dua-duanya Ya. medali emas gitu, akhirnya punya hubungan baik, dan mereka pun merasa terkesan, katanya seperti itu. Padahal saya selalu bilang kalau memang ini adalah kerjaan, jadi memang saya harus melayani gitu kan. Cuman mereka bilang kalau umpamanya ya mereka terkesan dengan apa yang saya lakukan, dan dari situ akhirnya kita punya hubungan kontak-kontakan, gitu ya seperti itu gitu kan. Nggak terprediksi sih untuk sampai lanjut ini dan hubungan. setelah itu 2013 ya? 2013. 2013 datengin Adriano dari Thaiport waktu itu ya? Iya, Pemain Adriano. Brasil yang waktu itu perkuat klub Thaiport Iya. dan Janta ya? Janta, Janta iya. itu di mana itu? Pertama itu adalah waktu di Baldes kan? Enggak, klub asal dari Thailand. Janta itu, Thaiport juga atau sorry, gimana? bukan, dia kayaknya bukan Thaiport deh. Bukan ya? Aduh, Pokoknya salah. ada ya? Iya ada, lupa. Jadi Janta dia main di jadi mainnya tuh bukan di liga, tapi di turnamen nasional, yaitu Turnamen apa nasional. waktu itu ya? Borneo Futsal Cup ya? Iya, iya bener Borneo Futsal Borneo Cup. Cup Iya, yang Borneo hadirin Futsal itu Cup. 150 juta ya? 150 Kalau nggak salah tuh, Iya, berapa? Pokoknya ratusan juta lah. Lebih dari liga ya? Lebih dari kayaknya. liga. Lebih dari liga. Pokoknya ratusan juta. Ratusan juta. Dan gimana itu tiba-tiba apa ditelepon sama orang dari Banjarmasin? Jadi atau itu gimana? ini saya belum pernah cerita sih. Iya. Awalnya sebetulnya itu klub Baldes itu pengennya Supaut sama Kritsada. Oh. Awalnya oke. pengennya Supaut dengan Kritsada, tapi ternyata karena mereka sedang naik daun di Thailand dan agak sedikit susah mendatangkan mereka, karena pada saat itu kita harus yang seperti kayak yang banyak lah administrasinya Izin gitu lah, kan, gitu ya. izin seperti itu kan. Terus akhirnya saya bilang sama bos Baldes bahwa ini kayaknya nggak mungkin gitu kan, soalnya alangkah berat dan beresiko bawa topnya Thailand nih Topnya masalahnya Thailand, gitu. Terus akhirnya ya udah Mbak Ika cari solusi gimana. Akhirnya waktu itu sama Bang Andri juga, yang kebetulan Bang Andri juga yang menjembatani. Akhirnya saya bilang sama Bang Andri, ya terserah cari pemain di situ gitu kan. Nah, karena pada saat itu istilahnya ada beberapa juga seperti Ekapong itu kan, dia juga didatangkan Ekapon, Janta dan Adriano berempat akhirnya. Jadi untuk mereplace dua ini akhirnya Bos Bare mendatangkan 4 gitu loh. Jadi harusnya cuma 2, Supaut sama Kritsada, tapi karena mereka nggak bisa, akhirnya ganti dengan opsi yang lain, tapi dengan persyaratan replace 4 langsung pemain Thailand. Kayak gitu. Jadi Ekapong, Panuat Janta sama Adriano. Ekapong ya, waktu itu iya, ya. di Baldes Si gitu. kembar Si kembar. yang setelah itu main di PLN ya? Ya, setelah itu main di Setelah PLN. itu jadi Setelah itu main- Ekapong itu udah senior banget lah, dia ikut Piala Dunia 2004 ya kalau nggak salah ya, Iya, 2004, benar, 2008. Janta juga dari 2000 Iya, kalau nggak dari salah. tahun 2000. Dari tahun 2000, 2004, 2008 dia Iya. ikut Piala Dunia, tau-tau main di Banjarmasin. Bukan di Jakarta. Di Jakarta. Ya, tau-tau Itu main di Banjarmasin, juara ya waktu itu iya, ya? juara. Itu sempat itu luar biasa sih ya bosnya ya gitu. Maksudnya istilahnya gebrakan kan pertama gebrakan kan banget berani itu kan, di berani. di daerah dia berani mendatangkan 4 sekaligus. Gitu kan. Dan itu benar-benar Masya itu Allah Mbak Ika sih. baru apa gimana perasaan Mbak Ika waktu itu? Maksudnya, ini bos gini aja begini gitu. Bisa. Maksudnya bos Itu awalnya tuh waktu itu saya tim pernah sempat semi. kerja di salah satu perusahaan itu di daerah Kuningan gitu kan. Jadi awalnya itu saya kerja di situ dulu, terus ternyata dapat telepon dari Bang Andri gitu kan, ada bos yang butuh untuk pemain asing. Akhirnya saya mau keluar dari perusahaan Oh, itu. resign. Demi Karena kok saya pikir kok kayaknya saya bukan tipe orang yang cocok kerja di belakang sambil meja. ya 9 to 5 lah. Nggak cocok gitu kan, ya nggak cocok gitu kan. Saya nggak cocok kerja di belakang meja, saya lebih cocok yang terjun ke lapangan langsung. Jadi ya sudahlah, dengan berbagai macam resiko keluar akhirnya. Karena nggak bisa ditinggal, karena soalnya harus mendampingi mereka selama 2 bulan kan di Banjarmasin, 1 bulan lebih gitu kan. Jadi ya udah akhirnya
Di situ pas saya tahu dengan mereka, waduh ini serius dia mau datangkan Supaut Kilsada dengan harga yang mahal, terus akhirnya kita replace dengan 4 pemain, itu sempat kayak terkaget, wah ternyata orang kalau udah suka futsal tuh seperti ini ya gitu ya, totalitas gitu kan, nggak nanggung-nanggung. Karena kan pasti itu budgetnya sangat luar biasa sekali, sangat luar biasa sekali. Datengin 4 pemain loh kan. 4 pemain sekaligus, dan itu turnamennya ya? Bukan liga kan, turnamennya turnamennya bener-bener kayak cuman antar tim aja, antar tim dari tim amatir aja. Tim amatir aja gitu jatuhnya kan. tim amatir. Terus langsung ke ekapong di PLN, dan pernah Mbak Ika nih pernah ini loh. Jadi Mbak Ika bukan cuma buka hubungan sama si coach Mr. Adisa gitu ya, tapi coach Vic Herman waktu itu ya. Iya, waktu Vic Herman. Jadi Vic Herman tuh pelatih timnas futsal Indonesia waktu era 2017 ya, 2017. Nah, Mbak Ika juga ya sempat waktu diundang itu. Diundang ke Libido juga ya. Dia coaching klinik dengan Libido. Coaching klinik di Libido ya. Jadi di FC Libido Bandung sempat coaching klinik, dan setelah itu ke timnas futsal ya. Ke timnas futsal. Itu gimana tuh waktu itu tiba-tiba? Karena kan pada saat itu kan maksudnya kita kan mau mulai dengan pelatih asing kan, gitu kan, dengan pelatih asing, terus sempat diskusi dengan federasi karena Mr. Vic pernah datang dan ini pun mendapatkan kabar bahwa Mr. Vic sudah tidak diperpanjang lagi di Thailand gitu kan. Terus saya bilang kalau emang mau dengan Mr. Vic saya bisa jembatani gitu kan, dan akhirnya federasi juga ya coba dari saya juga nggak tahu waktu itu prosesnya gimana, mungkin mereka sudah menyeleksi tapi akhirnya sampai finalnya Mr. Vic. Akhirnya ya udah, maksudnya saya bicara dengan Mr. Vic, beliau pun juga mau, beliau datang ke sini. Ya awalnya sih maksudnya gimana ya, sempet takut juga sih, karena kan ini timnas selama ini nggak pernah negara gitu kan, takutnya Mr. Vic-nya nggak bisa. Yang pertama yang pasti dipikirkan adalah takutnya Mr. Vic tidak bisa beradaptasi karena kan dari Thailand ke Indonesia gitu kan ya maksudnya ya mungkin di sana Mr. Vic sudah lama juga kan di Thailand gitu kan, yang takut seperti itu gitu kan. Terus yang kedua yang ditakutkan juga istilahnya takutnya dari Mr. Vic sendiri tidak bisa memberikan yang terbaik kayak gitu kan. Jadi banyak sih kekhawatirannya pada saat itu Mr. Vic, cuman karena memang beliau juga minta tolong dan istilahnya minta tolong untuk menjembatani, ya akhirnya di situ saya mulai agak saya mulai berani walaupun memang agak terbengkalai karena pada saat itu udah megang Black Steel kan. Udah megang Jadi Black Steel. akhirnya timnas juga, setelah itu Mbak Ika ke Black Steel. Udah di Black Steel. Udah di Black Steel baru ada Mr. Vic. Gimana sih ceritanya Mbak Ika itu tiba-tiba terlibat sama Black Steel gitu, itu dari mana sih? Tapi alhamdulillah maksudnya bos Black Steel sendiri, Dedi dan Mami itu sangat mendidik saya pribadi gitu kan, menguatkan gitu ya. Jadi kayak yang mereka selalu kayak yang nggak apa-apa Mbak Ika tuh pasti bisa. Saya sampai aduh Pak saya gimana ya gitu kan istilahnya. Silahkan like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa klik tombol loncengnya ya.